Oke, kita masuk ke bab baru. Masih 2 bab loh. Tapi bab terakhir agak sedikit juga agak teknis. Yang ini juga lebih gampang dari fungsi 2 perubah. Oke, kita akan membahas yang namanya integral lipat 2. Pertama-tama atas daerah persegi panjang. Maksudnya apa? Coba saya akan review dulu integral lipat 1 sedikit. Ini barusan udah saya siapkan. Nah, waktu kita membahas integral lipat 1, itu mula-mulanya ada fungsi f gitu ya. Mau continue boleh, mau nggak continue boleh, bebas. Pokoknya sepanjang interval AB tutup. Cepet. Panjang integral AB tutup. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mempartisi atau membagi-bagi itu interval AB atas N bagian. Oke. Yang di bawah itu keterangannya sebenarnya sumbunya yang ini ya. Kayak dibagi-bagi atas N bagian. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita memilih di setiap subinterval adalah wakil nih yang hijau. Moga-moga kelihatan nih yang hijau ini. Digambarkan di bawah di sini. Karena kalau labelnya saya tulis di posisi titiknya nanti kepenuhan. Wakilnya tuh yang mana? Boleh tengah-tengahnya di antara subinterval ini. Boleh yang agak condong ke kanan. Boleh ini. Boleh ujung kanannya gitu ya. Boleh ujung kirinya di setiap subinterval. Pilih wakil 1 di tiap subinterval. Kemudian ngapain? Kita bikin di setiap subinterval itu persegi panjang. Dari titik wakil ditarik ke fungsinya. Kemudian di sini diluruskan aja jadi persegi panjang. Wakil yang kedua ini tarik ke nilai fungsinya, bikin persegi panjang dan seterusnya. Dan itu menjadi nanti ada jumlah Riemann. Kemudian muncul kalau lebar partisi yang terbesar menuju 0 jadi integral tentu gitu ya. Nah, itu sekilas yang di semester lalu. Sekarang di integral lipat 2 agak pelan sekarang. Prosesnya mirip. Gini. Saya harus tulis dulu fungsinya. Di sini lupa tadi nggak ke copy. Jadi saya punya set sama dengan fungsi XY. Nggak harus continue, nggak harus positif, nggak ada syarat. Set pokoknya asal fungsi aja. Dia sebuah permukaan gambarnya. Tapi daerah definisinya pada dibatasi daerah pakainya apa D atau R ya. Saya samakan dengan diktatnya. R pada R. Pada R. Pada daerah R sama dengan himpunan X, Y. Ini daerah definisinya. X-nya di antara A gitu ya. Sampai B. Y-nya di antara C sampai D. Nah, ini dinamakan persegi panjang karena kalau kita gambar gimana gambarnya? Daerah definisinya. X-nya antara, boleh negatif ya, katakan dari sini. A sampai B, X-nya. Jadi ini X-nya A, ini X-nya B. Perjelas dulu sumbu XY-nya. Y-nya di antara C sampai D. Pakai merah. Dari C sampai D. Jadi Y-nya sekian, sekian. Sehingga daerah R adalah daerah yang ini ya. Ini daerah R-nya. Aduh, ini matanya buram. Buram. Padahal saya nggak ngintip-ngintip cewek loh. Apalagi cewek mandi, enggak ada yang saya intip. Karena nggak ada kesempatannya juga. Nah. Oke, jadi itu ya.
menggambar X-nya di antara A sampai B, Y-nya antara C sampai D, itu persegi panjang. Nah, yang digambar di bawahnya, coba kita lihat. Ini saya akan menjelaskan slide ini sampai sini. Ini kan banyak kata-katanya. Sampai sini lewat gambar aja. 4 gambar di sini. Gini intinya. Yang merah itu fungsi fxy-nya, permukaannya. Tetapi nggak dilihat di seluruh permukaan. Hanya, ini kasih sumbu dulu. Ini set, ini ini Y ya. Hanya X-nya dari A ini sampai B, Y-nya hanya dari C sampai D itu ya. Jadi berbentuk persegi panjang seperti di sini ilustrasi ini. Cuma di gambar ini A, B, C, D-nya semua positif. Sorry, salah. Maaf, salah. A, ini B-nya yang ini. Nah, ini sumbu X-nya, B-nya ini. Kemudian Y-nya juga seluruhnya. Ini D-nya. Oke. Jadi daerahnya adalah persegi panjang ini. Kemudian seperti pada di integral lipat 1, kita bikin partisi. Tapi partisinya dibagi-bagi, X-nya dibagi-bagi. Kalau ini cuma dibagi 2. Kalau kenyataannya nanti dibagi-bagi banyak ya. C sampai D-nya, Y-nya juga dibagi-bagi. Nggak usah sama banyak. Misalkan AB-nya dibagi 10 subinterval, CD-nya dibagi 20 interval, nggak apa-apa. Ya ini AB-nya saya hanya bagi 2 di ilustrasi ini. CD-nya dibagi 2 juga. Tapi bayangkannya dibagi banyak. Kemudian kita nomori. Katakan ini persegi panjang yang ke-1. Urutannya nggak penting sebenarnya. Ini yang kedua. Jadi nomornya nggak berdasarkan X1 sampai XM, Y1 sampai YM, nggak. Kotak aja. Kotak ke-1, kotak kedua, kotak ketiga, dan seterusnya ya. Nah, kemudian idenya setelah dibikin partisi, coba kita akurkan dengan yang ini. Setelah dibikin partisi, kalau ini hanya subinterval, kalau di integral lipat 2, kotak tadi, kita pilih wakil di setiap subinterval. Ini sama, saya pilih wakil di setiap kotak. Saya pilih wakilnya yang ini aja gitu. Wakil. Nah, wakil itu buat apa? Sekarang tarik ke permukaan atau ke nilai fungsi. Tarik ke atas. Ini nih, yang ini jadinya ya, yang biru. Kemudian bikin balok, tingginya seragam semua diwakili si ini. Jadi yang di sini mungkin nggak menyentuh permukaan ya. Sini juga nggak menyentuh mungkin. Yang di sini mungkin bisa aja malah keluar dari permukaan lebih nonjol. Kita nggak tahu, pokoknya bikin balok, tingginya ditentukan si ini. Nah, wakilnya itu kita namakan ini X yang ke K, Y yang ke K. K itu nomor sub sub persegi panjangnya gitu ya. Nomor ini ke-1, kedua, ketiga, keempat, terserah, nanti nggak penting urutannya. Sehingga tingginya ini adalah nilai fungsinya, nilai fungsi di titik wakil. Ya. Garisnya itu bukan menyatakan rata-rata ya. Wakil aja udah nggak ada makna rata-rata kayak di statistik. Statistik seringkali X garis itu rata-rata dari X gitu. Ini nggak ada makna itu. Nah, saya hitung luas balok ini. Luas lagi. Volume balok ini. Yaitu tingginya ini. Tingginya kali luas alasnya. Luas alasnya disebut aja delta AK gitu ya. Sebenarnya kalian bisa secara intuitif delta AK tuh nantinya jadi
delta X kali delta Y ya. Dan memang di integral lipat nanti muncul dx dy. Tapi sementara luasannya sebut aja delta AK gitu. Ngikuti Purcell. Kenapa enggak delta X kali delta Y aja? Buku lain pakainya gitu ya. Ya ini supaya konsisten dengan buku Purcell. Jadi ini elemen luas yang di bawahnya, luasnya sekian kali tingginya. Sangat natural gitu ya, integral lipat munculnya. Nah, itu namanya delta volume. Kemudian proses ini seperti waktu integral lipat 1 kita lakukan di semua subinterval. Proses ini tadi bikin balok, kita lakukan di semua ini, persegi panjang ini. Kalau ini dibagi 4 ya, cuma ada 4 ya. Persegi panjang yang kedua, ini wakilnya dipilih ini. Persegi panjang yang ketiga, wakilnya ini. Yang keempat, yang di belakang ini, wakilnya ini. Wakilnya nggak harus seragam ya. Pokoknya di setiap persegi panjang yang kecil, ada satu wakil menentukan tingginya. Sampai permukaan. Nah ini kita jumlahkan semua. Kalau kita punya sebanyak N persegi panjang kecil, kalau di sini cuma 4 N ya. Kalau kita jumlahkan kan tinggal nilai fungsi kayak ini kali luas alasnya. Kalau dibagi N, kalau di sini ada 4 ya N-nya hanya sampai 4. Nah begitu, jadi ada balok gitu ya. Nah di slide-nya saya gambar. So kalau mau disalin dulu. Saya rekam. Sorry tadi ini salah, nggak ada sigmanya. 1 buah ya ini aja. Kalau ada N buah baru. Terima kasih. Udah dikasih tahu si Jackson. Oke, kalau di slide-nya saya bikinnya banyak gitu ya tuh. Ini sama aja satu sub kotak gitu ya, bukan sub interval ya. Kotak yang ke K itu bikin tingginya harusnya ini kalau titik wakilnya ini harusnya kelihatan ada titik wakilnya nggak digambar. Pokoknya balok, ini baloknya banyak gitu ya. Banyak N. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, apa yang dimaksud dengan integral lipat 2 itu tak lain adalah kalau ini kita kotak-kotak kecilnya dibagi sebanyak N buah, ada sebanyak N buah kotak, kemudian yang paling luas dari kotak-kotak ini yang paling luas, nah yang paling luas itu kita namakan norm P. Kayak di integral lipat 1. Jadi norm P adalah luas dari subkotak yang paling besar. Ya. Nah, yang paling besar luasnya harus menuju 0. Kemudian ini kita jumlahkan. Tentunya kalau yang paling luas menuju 0 bawahnya, berarti kotaknya harus banyak sekali ya. Nggak mungkin kotaknya cuma 4. Yang paling luas ya udah tertentu nanti. Jadi sebenarnya gambarnya mirip ini. Bahkan ini kurus-kurus sekali itu ya. Karena yang paling luas itu menuju 0. Oh ya, kotaknya nggak harus seragam ya. Lebar delta X-nya nggak harus seragam, delta Y-nya nggak harus seragam. Nah yang paling luas itu menuju 0 dari ini namanya jumlah Riemann. Yang tadi ini. Kalau dibuat yang paling luas menuju 0, dihitung limitnya. Kalau limit ini ada, yang namanya limit bisa nggak ada. Itu dinamakan integral lipat 2, disimbolkan ini. Kita pakai simbolnya ini nanti. Yang isinya adalah ini. Jadi kalau mau ngitung integral lipat 2, sekarang nanti harus ngitung ini nih. Belum ada rumus langsungnya. Oke, itu adalah
cerita halaman pertama dari slide. Nah, itu jadi saya udah nggak cerita lagi ini tadi luasnya apa nih. Nah, yang namanya limit itu bisa ada, bisa enggak. Nah, ini jaminannya. Bila fungsinya terdefinisi pada persegi panjang tutup R, jadi pinggir-pinggirnya masuk, seperti yang awal tadi. Dan fungsinya kontinu bayangkan nyambung aja ya, boleh tajam. Kayak genteng rumah itu ujungnya. Tajam nggak apa-apa, ada titik singularnya. Kalau kontinu dan daerah definisinya persegi panjang tutup, maka pasti limitnya ada atau dikatakan terintegralkan. Oke. Lanjut lagi. Ini nggak penting, nggak akan ditanyakan. Ini untuk pengetahuan aja bahwa nggak selalu ada. Nah, secara geometri kalau kita lihat dari pembentukan integral lipat tadi, kalau permukaannya ada di atas bidang X, O, Y, tentunya kita lihat rumusnya tadi ini semua positif. Dan itu menyatakan volume mana? Benda di bawah permukaan. Ya. Kalau daerahnya sebagian permukaannya ada di atas di atas bidang X, O, Y, sebagian lagi ada di bawahnya, maka integral lipat menyatakan volume yang atas dikurangi volume yang bawah. Ya. Nah, sifat-sifatnya coba kita lihat, mudah aja. Kalau ada konstanta kali integral lipat ini, kali fungsi, kita lihat kan ini sebenarnya sigma tadi. Jadi sigma ini kalau ada konstanta, sigma itu bisa keluar. Jadi rumusnya kalau ada konstanta, dia bisa loncat indah ke sini. Oke, jumlah sama aja sebenarnya sigma F tambah G ya sama sigma F tambah sigma G itu. Nah, integralnya ya sama. Kemudian kalau daerahnya berupa R saya pecah 2, jadi R-nya saya pecah 2, kenapa perlu nanti kita lihat di contoh. R-nya dipecah 2 atas R1 dan R2, maka integral lipatnya atas daerah R itu, oh ya tadi saya lupa nyebut ya, ini harusnya ada R-nya. Ada nggak di sini? Nah, ada ini ya, R itu menyatakan persegi panjangnya tadi. Maka bisa dipecah atas R1 dan R2 dengan syarat daerah yang overlapnya ini antara R1 R2 luasnya 0. Jadi nggak boleh overlapnya R1-nya gini, misalkan ini R1-nya, R2-nya kayak gini. Nggak boleh overlapnya seperti itu. Tempat dia overlap harus luasnya 0. Ini ada irisannya di garis ini itu, tapi ini luasnya 0. Nah, ini tidak boleh ya. Kemudian kalau F kecil G, maka integral lipatnya ini. Oh ya, ini bahkan kalau F kecil G, integral lipatnya bisa sama. Kenapa? Kayak di limit. Ini kan integral lipat juga limit. Di limit itu F kecil G, maka limit X mendekati A dari Fx bisa sama dengan limit X mendekati A dari Gx ya. Meskipun awalnya F kecil G. Kalau kecil sama dengan sih nggak masalah, tapi bahkan lebih kecil pun ini bisa kecil sama dengan. Nah, ini alat hitung kita yang pertama. Integral 1dA. 1dA itu berarti apa? Fxy-nya selalu 1. Permukaannya lurus aja. Bidang Z sama dengan 1. Kita lihat lagi ke rumusnya. Kalau Fxy-nya 1,
Dimanapun ini tingginya 1 yang merah. Maka ini tak lain hanya delta AK. Delta AK itu luas ini. Kalau dijumlahkan untuk semuanya, ya sama dengan luas bawahnya ya. Jadi dia sama dengan luas daerah definisinya. Ya B kurang A dikali D kurangi C gitu ya. Persegi panjang bawahnya. Nah, dengan pengetahuan itu kita udah bisa ngitung contoh berikut. Saya kerjakan manual. Oke. Kita lihat contohnya. Misalkan R ini kita gambar dulu daerah definisinya. Saya gambar dulu R-nya. X-nya antara 0 sampai 3 X-nya. 0, 1, 2, 3. Sumbu tuh harus ditulis ya. Zaman dulu waktu koordinator. Kemudian Y-nya di antara 0, 3 juga. Saya pakai merah. 1, 2, 3. Jadi daerah definisinya adalah kalau digambar X-nya 0,3 itu Y-nya 0,3. Daerah definisinya ini ya. Jangan diarsir lah, karena nanti ada garis juga. Tentukan integral ini bila fxy-nya terbagi-bagi nih. Antara x03, y01, berarti mana? Berarti ini ya, x-nya antara 03, y-nya 01, itu adalah daerah ini. Kita kasih arsiran ini, kuning. Ini saya namakan R1. Nggak bisa jalan dia. Diam aja di situ. Kemudian yang ini, X-nya 03, Y-nya 12. Kita kasih warna juga. Warna hijau. Hijau gitu ya. Tuh. Kita namakan R2, diam aja dia di situ. Kalau yang ini 0323. Kasih warna apa? Biru. Nah, yang ini bisa jalan R3 ya. Udah dibikin sama Suzuki. R3. Mobil roda 3. Nah, karena terbagi-bagi, maka ngitung integralnya f x y dA kita hitung menjadi ya bagi-bagi menurut pemisahan kan R1 f x y dA. Aduh, nulis yang sama males ya. Cuma berubah ininya aja R2 f x y dA tambah integral R3 f x y dA. Gitu. Di R1 tadi di R1 sini setnya ini f x y-nya selalu 1. Masukkan. Di R1 1 dA. Di R2 nilai fungsinya 2. Di R3 3. Gitu? Paham tidak? Lydia paham? Neng paham Neng? Si Danau Toba kemana ya? Oh itu ada. Paham nggak? Nah, kalau konstanta tadi kan bisa dikeluarkan.
Ya biarin ini 1 dA 2 kali R2 menjadi 1 ya, keluarkan 2-nya. 3-nya keluarkan juga. Ini jadi 1 gitu ya. Nah, tadi kan udah punya kita di halaman sini. Integral 1 dA sama dengan luas alasnya itu. Luas daerahnya. Jadi sama dengan ini R1-nya lupa. Sama dengan luas R1 tambah luas R2 ditambah 2 kali 3 kali luas R3. Ya, udah. Luas R1 berapa? 3 kali 1 ya. Ini R1 3 kali 1 persegi panjang. Yang itu juga luasnya 3, yang itu juga luasnya 3. Sama dengan berapa tuh? 6 tambah 9, 15, 18 ya. Begitu. Paham? Oke. Jadi dengan alat yang masih sederhana kita udah bisa ngitung ini. Masalah ini. Sudah lanjut. Gampang ya. Nomor 2. Kalau jumlah Riemann nggak sama dengan integral ya. Kalau jumlah Riemann tuh n-nya fix. Jumlah sub-sub intervalnya itu, sub-sub persegi panjangnya itu. Kalau dilimitkan, nah baru jadi integral lipat. Oke. Misalkan R adalah daerah di antara X-nya 0,4, Y-nya 0,8. Gambar dulu ya, supaya terbayang. X, Y, X-nya 0,4, 1, 2, 3, 4. Y-nya 0,8. 8-nya di sini aja lah. Ini berarti 4, ini 2, ini 6. Nah, daerahnya adalah Y-nya antara 0,8, X-nya antara 0,4. Di daerah ini ya. Tapi arsirannya mau saya hapus. Itu adalah R. Tentukan jumlah Riemann dari ini dengan membagi R atas 4 bagian yang sama. Maksudnya sama luasnya. Tunggal nggak cara membaginya? Udah ditentukan harus yang sama. Tunggal. Salah. Tunggal mah nama biskuit. Tunggal ya? Tunggal di sini semacam nggak itu? Tunggal nggak, Profesor? Udah pikun dia. Jadi hanya bisa semacam atau enggak? Membagi 4 sama lebar, sama luasnya. Nggak kedengeran. Bisa beda-beda ya. Bisa gini. Membagi 4-nya. Saya bagi 4-nya gini. Habis tintanya? Kenapa habis tinta? Bentar. Oke, jalan lagi. Kita lanjut. Nah, membagi 4-nya bisa seperti ini nih, sama lebar, sama luas. Sama. Bisa juga membaginya seperti ini. Kata si profesor, bisa ke arah X, ke arah Y. Bisa ya. Jadi membagi 4-nya bisa macam-macam. Bisa juga gini ya. Oke. Tapi nggak boleh kayak gini.
Meskipun sama luas gitu. Nggak boleh. Karena harus berbentuk kotak-kotak. Oke. Nah, jadi jawabannya nanti bisa beda-beda tiap orang. Tergantung membagi 4-nya gimana. Saya akan bagi 4-nya sebagai berikut aja ya. Ke arah mau yang mana? Yang ini aja ya. Bagi 4-nya gini. Oke. Jadi misal R itu seluruhnya dibagi 4 bagian seperti pada gambar gitu ya. Nggak usah disebutin lah. Yang ke satu itu X-nya antara 0,2, Y-nya antara 0,4 gitu. Nggak usah ya. Oke. Saya sebut nomornya terserah. Ini saya namakan R1, R2-nya mau yang mana? Ini boleh. R3-nya ini boleh. R4-nya ini boleh. Nah, setelah itu harus pilih wakil. Wakilnya pusat dari masing-masing persegi panjang. Sorry, karena ada pusat ini nulisnya agak ke sini. R2 supaya titik pusatnya bisa digambar, nggak overlap. Pusat titik wakilnya saya beri warna hijau, berarti ini yang R1. Yang R2 tengah-tengahnya, semua tengah-tengahnya. Permintaan soal. Jadi sekarang kita lihat ini X1 garis Y1 garis gitu ya. Ini X2 garis Y2 garis. Ampun nulis gini terus. X3 garis Y3 garis. Yang terakhir X4 garis Y4 garis. Di ujian boleh gitu, nggak usah ditulis kalimat gitu ya. Digambarkan. Oke, sekarang kita hitung. Jumlah Riemann adalah apa tadi? Nilai fungsi di titik wakil kali delta luas yang ke satu gitu ya. Nggak usah mau ditulis satu-satu sigmanya. Ditambah, nggak usah harus, nggak usah sigma J sama 1 sampai 4, boleh itu juga. K sama dengan 1 sampai 4, boleh. Mau ditulis, kalau cuma 4 ya saya tulis satu-satu aja. Delta R2 tambah lagi F X3 garis Y3 garis kali delta R3 tambah F X4 garis Y4 garis delta R4. Oh ya, di ujian kalau nulis angka yang jelas ya. Itu saya waktu nyusun berkas ujian ada tulisan ini gini nih. 4 atau 9 gitu ya. Pokoknya mah aneh-aneh kalian. Gitu. 9 atau 4 gitu NIM-nya ini. Bahkan NIM-nya ada yang salah yang saya fotoin tuh. Udah aja nilainya hilang kalau nggak lapor tuh yang difoto. Sebenarnya di kirinya ada namanya. Udah dibilang nulis NIM-nya yang jelas angka tuh. Mana ada yang tulisannya bagus gede ya. 25 itu ya. 025. Ada yang nulisnya udah nggak jelas gitu ya. 75 25 gitu tuh. Aduh. Ampun. Oke. Udah tinggal masukkan aja. F berapa? X1 1, Y1-nya garisnya 2. Delta R1-nya langsung aja ya. Kalau mau ditulis berapa sih? 2 kali 2. Salah. 4 kali 2. 8 ya.
Semua 8 itunya karena sama luas. F yang kedua itu X2 garisnya 1, 6 kali 8. Tambah F. Bosenin ini ya. Yang ketiga itu X-nya 3, Y-nya 6 kali 8. Tambah F sampai macet. 3,2 kali 8. Nah, masukkan aja fungsinya kan udah ini nih. Ini fungsinya. 60. Saya masukkan 1 aja ya. 64 min 8X tambah Y kuadrat. 64 min 8X ditambah Y kuadrat. Betul nggak? Betul ya. Dibagi, ampun lupa, pikun, bagi 16 kali 8. Nah, sisanya sendiri. Tinggal masuk fx-y-nya. So, kalau mau disalin dulu. Oke, lanjut lagi sekarang ke perhitungannya. Nah, ini nggak akan saya turunkan, ya. Kalian kalau mau baca ini, kalau nggak paham lebih detail di Purcell-nya, saya akan ngitung sebagai berikut. Coba. Di sini aja akan saya jelaskan. Perhitungan integral lipat sebagai integral berulang. Jadi kembali saya punya set sama dengan fungsi XY. Nggak ada syarat mau continue, mau positif, mau negatif. Karena integral lipat itu nggak selalu menyatakan volume ya. Kalau yang fungsinya positif ya jadi volume, kalau negatif jadi malah minus volume. Jadi nilainya bisa positif, bisa negatif integral lipatnya. Atas daerah R sama dengan masih persegi panjang ininya. Tertutup persegi panjangnya supaya integral lipatnya juga dijamin ada. Nah, maka ini ada buktinya ya, tapi kita nggak buktikan. Integral lipat atas daerah R dari fxy dA yang tadinya limit jumlah Riemann, kita nggak akan ngitung pakai limit jumlah Riemann. Pakai teknik yang namanya integral berulang, yaitu gini. Ininya kasih batas. Mau batas X dulu, mau batas Y dulu, bebas. Di sini saya mau kasih batas, katakan yang ini yang batas Y, yang ini batas X. Fungsinya nggak berubah. Nah, dA-nya itu diganti dengan dx dy. Wajar ya, delta X kali delta Y. Itu kan luas apa? Persegi panjang yang kecil-kecilnya itu. Delta X kali delta Y kalau dilimitkan di integral lipat jadi dx dy. Ini harus cocok dengan ini nih. Kalau mau dx dulu, ini yang diintegralkannya terhadap X. Jadi nanti kita menghitung ini dulu nih. Itu dihitung dulu, baru nanti diintegralkan terhadap Y. Ya. Boleh juga, ini sama dengan juga, kalau batasnya mau AB-nya belakangan, yang depan itu CD dulu, fxy. Nah ini harus dy dx. Ada baiknya mungkin
saya kotakin aja ya. Ada baiknya diberi kotak supaya kelihatan integral berulang. Jadi ini geser dulu ke kanan dikit. Nah, dikotakin. Nggak mau jadi biru. Yang ini juga saya geser sedikit. Untuk bikin kotak. Nah, ini. Gini. Ini. Gini. Sebenarnya nggak dikotakin nggak apa-apa ya. Itu hanya menyatakan itu dihitung duluan. Alena, kenapa kamu sakit? Hah? Kirain mau jatuh. Oke. Dah, ini rumusnya. Kita lihat contoh aja langsung. Sekarang kita udah bisa ngitung masalah yang lebih kompleks. Contoh. Oh ya, hati-hati batas integral harus sesuai urutan. Artinya tadi kalau ini dy, ini harus batas y. Gitu ya. Kalau dx duluan, ini batas x. Nah, hitung ini. Sekarang kalau ini pakai cara yang di depan, nggak pakai integral berulang, nggak bisa kita ngitungnya. Ya harus pakai limit jumlah Riemann. Betapa rumitnya pakai limit jumlah Riemann gitu ya. Kalau yang tadi yang fungsinya konstan gampang. Oke, kita lihat contoh 1. Gampang jadinya, bab ini mah gampang. Penurunan rumus ini nggak gampang, tapi saya skip. Oke, tentukan itu. Maka dengan mudah aja, kalau integral dx, y-nya dianggap konstan kayak turunan parsial. Jadi yang x aja yang diintegralkan. Ini mah tempel, ini diintegralkan menjadi yang ada x-nya x kuadrat, jadi sepertiga x pangkat 3 ya. 6 dibagi 3 jadi tinggal 2. Y-nya neplok aja ikutan yang ada y-nya. Dengan batas, ini batasnya batas x 1, 2. Baru nanti dy. Nah, ini kita selesaikan yang di dalam dulu. 2. Ingat tadi dx. Jadi yang diganti batasnya x. Jangan keliru. Yang digantikan x, bukan y ya. Karena tadi integral terhadap x. 2 kali 2 pangkat 3. Y-nya meneplok aja. Dikurangi 2 kali 1 pangkat 3 y. dy. Sama dengan berapa tuh? 2 kali 8, 16 dikurangi 2, 14. 24. Sama dengan apa? 7y kuadrat. 42 sama dengan 7 kali 4 kuadrat dikurangi 7 kali 2 kuadrat. Sama dengan sekian. Oke. Contoh berikutnya. Hitung dengan urutan yang berbeda. Jadi tadi dx dy, sekarang maunya dy dx. Tinggal tukerin aja. Oke. Ini saya copy saja. Copy. Oke. Kalau urutannya berbeda ya saya mau dy dulu. Kalau dy dulu tinggal ganti aja ini batasnya y. Nah, fungsinya mah nggak berubah ya. dy baru yang berikutnya 24 dx. Salah. Gimana sih? 1, 2 ya. Gitu. Pindahkan aja, tukar, ininya juga tukar. Nah, tinggal kita hitung. Hasilnya pasti sama. Kalau nggak sama ya salah ngitung.
Coba kita hitung. Kalau terhadap Y, yang diintegralkannya Y aja. 6X kuadratnya tetap, Y jadi setengah Y kuadrat, jadi tinggal 3. Gitu ya. 24 dx. Sama dengan 1, 2, masukkan batasnya. Ingat yang diganti Y, karena integralnya tadi dy. Jadi yang disubstitusi Y-nya dengan angka 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat dx. Kita hitung lanjut lagi. Berapa ya? 4, 16 dikurangi 4, 12 kali 3, 36. Sama dengan pangkat 3. Batasnya 21 sama dengan 18 kali 2 pangkat 3 dikurangi 18 kali 1 pangkat 3 sama dengan? Hah? Apa? Apa? Yang mana? Ini salah ngitung? 16 kali 3 kan 48 ya? Hah? Nanti dulu yang itu juga salah ya? 16 dikurangi 4, 12 kali 3, 36 kan? Oh, berapa ya? 12. Bodoh ya. 12. Berapa tuh? 8 kali 12, 96. Dikurangi 12 berapa? 7 kali 12, 84. Sama ya? Sama kan? Nggak dihitung ya. Samain aja. Coba, bener nggak? 4, 16 dikurangi 4, 12, 7 kali 12, 84. Betul, sama. Oke. Kalau ngajar tuh harus disalah-salahin dikit biar diprotes si Jackson. Ada yang mau nyalin dulu silakan. Sok, kalau ada yang mau nyalin. Berikutnya. Nah, gimana ini? Harus, kalau udah gini, harus bisa mengira-ngira gambarnya. Nggak harus persis sebenarnya. Yang lebih penting itu positif negatifnya permukaan tersebut. Tapi yang ini mah akan saya gambar persis ya. Ini gambarnya apaan? Coba kita lihat. Perhatikan. Atau ini soal nomor 4 aja. Saya ganti dulu ini soalnya. Ini nggak ada. Hapus. Ini aja dulu ya. Oke. Atau langsung aja. Udah langsung. Saya tulis dulu ini. Fungsi lain. GXY sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat doang. Itu gambarnya apa? Set sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Dari 7 gambar yang kemarin, 6 atau 7. Ini apa? Hah? Apa? Lingkaran. Enak aja. Di permukaan. Set sama dengan itu. Set sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tabungnya. Enggak, kalau tabung mah gini. 5 itu. Setnya bebas. Ini kalau di sini kan setnya nggak muncul, bebas.
Itu baru tabung. Kalau ini apa? Paraboloida ya. Saya nggak jelaskan lagi iris-irisannya ya. Kita gambar aja secara langsung. Satu lagi. Kalau saya punya daerah T, himpunan X, Y, Y-nya konstan dibatasi CD. Tapi X-nya dibatasi, kalau X nggak mungkin ininya apa? Vx itu X masuk fungsi dari X. X harus fungsi dari Y ya. Jadi batasnya ini apa? UY X fungsi Y. VY. X-nya dibatasi oleh fungsi U dan V. Tentunya harus fungsi dari Y. Masa X sama fungsi dari X? Ya, kemana Y-nya terlibat gitu ya. X fungsi dari Y. Nah ini namanya daerah X sederhana. Pokoknya yang sederhana-sederhana tuh enak lah ya. Lihat aja rumah makan juga. Rumah makan sederhana, enak kan. Gambarnya, kita lihat gambarnya. Y-nya konstan antara C sampai D. Ini Y-nya antara C sampai D. Nggak harus positif ya. Tapi X-nya fungsi. X-nya fungsi. Nah, ini katakan X sama dengan UY yang sebelah kiri yang lebih kecil. Yang di sininya misalkan ini. X sama dengan VY. Jadi variabelnya Y ya. Daerahnya adalah yang saya arsir. Set bawah, tengahnya bebas. Nah, ini daerahnya. Ini termasuk ujungnya ini ya. Batas. Pinggirannya termasuk. Maka kalau daerahnya seperti ini, mengintegralkannya, integral lipat. Katakan ini daerah T ya. F, X, Y, dA, ngitungnya harus yang pertama yang fungsi dulu. Jadi harus UY sampai VY. Fungsinya mah tetap Fx Y apa? D apa ini? Dx ya, batas X itu. Dan satunya yang konstannya CD itu batas Y. Begitu. Tinggal nanti contohnya. Oke. Lanjut lagi. Bagaimana kalau daerahnya kayak gini? Harus dipecah 2 atau 3 atau 4 supaya menjadi daerah yang X ini apa? Y sederhana atau X sederhana. Ya, harus dipecah-pecah. Nanti integralnya tinggal jumlahkan. Jadi, kadang-kadang nggak bisa dipecah-pecah. Ya nggak kita bahas di sini ya. Nah, pertanyaannya dulu. Ada nggak daerah yang sekaligus X sederhana juga Y sederhana?
Hah? Coba bandingkan. Daerah yang kalau Y sederhana, Y-nya fungsi. Yang ininya harus konstan. Jadi kalau Y sederhana, X-nya harus konstan. Kalau X sederhana, Y-nya harus konstan. Kalau dua-duanya berarti dua-duanya konstan. Ya itu. Ini adalah kalau saya sebut K itu himpunan X, Y sehingga oke. Jadi daerah yang batasnya dua-duanya konstan itu termasuk X sederhana juga termasuk Y sederhana karena X-nya dibatasi fungsi konstan. Y-nya dibatasi fungsi konstan, boleh gitu ya. Oke, jadi sebenarnya cuma satu itu yang X sederhana juga Y sederhana. Balik ke slide-nya. Ini nggak mau, nyarinya juga susah. Perhitungannya udah tadi. Ya, di sini saya tadi pakai UV, ini pakai V sama KSI. Susah. Contoh saja. Kita lihat contoh-contohnya. Bagus-bagus nih contohnya. Pokoknya mah maknyus lah buat ujian. Contoh-contoh kayak gini mah. Hitung ini ya, ini mah udah langsung dikasih gitu ya. Tinggal melakukan hitung kayak biasa aja. Cuma sekarang batasnya nggak konstan. Oh, ini berarti daerahnya apa? X sederhana atau Y sederhana? Yang dibatasi fungsi mana? Yang X atau yang Y? Yang X dibatasi, X-nya dari 0 sampai X sama dengan Y kuadrat. Jadi ini daerah X sederhana. Si Marsinta sampai ngantuk karena bahannya kok gampang gitu yang belakang. Memang lebih gampang lah fungsi 2 ubah. Udah, hitungnya mah biasa aja. Ini integralkan terhadap X jadi apa? 2Y, pangkat X diintegralkan tetap ya. Pangkat X diintegralkan ya pangkat X. Masukkan batasnya 0 Y kuadrat. Ikuti aja. Yang diganti X atau Y-nya di sini? Ini tadi dx, integral terhadap X. Jadi X-nya ya. 2Y, X-nya yang diganti. 2Y, pangkat 0. Gitu? Sama dengan ini langsung aja apa? Integralnya apa? U sama dengan Y kuadrat. Jadi nanti pangkat U. Apa? Ini langsung pangkat Y kuadrat ya. Terhadap Y kan. Kan kalau diturunin tetap kali 2Y. 2Y diintegralkan menjadi Y kuadrat. 0,1. Tulisan tuh yang bagus kayak gini. Aduh. Kalau jelek pokoknya nilai nggak keluar sebelum nulis 100 kali ini. Ya, semester lalu dia nulis 50 kali. Tulisan saya sudah bagus. Pangkat 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat dikurangi pangkat 0 kuadrat dikurangi 0 kuadrat sama dengan sekian. Lydia, paham? Kenapa nilai kamu agak jauh atau dari 42? Kalau nggak paham, nanya. Satu soal lagi. Oh, enggak deh. Panjang. Mau deh. Mau. Hah? Saya takutnya udah mikirnya nggak ini.